Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota. Selamat sore, Radio Republik Indonesia wilayah Nusantara 5 dengan lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Pendengar, kita berjumpa dalam lintas berita Magota. Di sini mendengarkan Kamis 18 April 2025, selengkapnya bersama saya Priscila Balebu. Kita ke informasi pertama. Kamis 17 April 2025, harga emas kian naik menjadi Rp1.950.000 per gramnya. Harga logam mulia emas yang mulai naik saat ini membuat aktivitas penjualan maupun gadai emas ini menunjukkan progres positif. Hal ini juga mempengaruhi dari omset aktivitas gadai di Pegadaian Manado juga ikut naik. Kenaikan ini tumbuh di angka presentasi 10-15%. Wita Mayangsari, pemimpin Pegadaian Cabang Manado Utara mengatakan, masyarakat Manado harus lebih selektif terkait jual maupun gadai emas pada sekarang ini untuk mendapat untung. Pasalnya logam mulia ini terus mengalami kenaikan harga sekarang ini. Sebelumnya 1,8 juta rupiah per gramnya menjadi 1,9 juta rupiah per gramnya. Dan di hari Kamis 17 April 2028 naik lagi menjadi 1.950.000 rupiah per gramnya. Iya, jadi dampak dari kenaikan harga emas ini, jadi masyarakat yang menggadai itu bisa tambah pinjaman, top up, jadi masih bisa dapat terima uang lagi. Jadi kalau misalnya untuk dijual itu kayaknya sayang sekali, karena kalau dijual artinya asetnya hilang. Kalau digadai kan bisa tambah pinjaman, masih terima uang dan asetnya masih ada. Nanti berikut ada dana lagi kan bisa kan kembali dicicil atau mau ditebus lagi. Dan ini untuk kenaikan harga emas ini justru animo masyarakat untuk beli emas itu semakin besar. Bahkan sampai untuk di kami di Galeri 24, bahkan yang di Pegadaian juga yang sistem cicilan itu masyarakat berbondong-bondong banyak yang cicil sesuai dengan kemampuannya. Dari ada yang mungkin yang kalangan menengah ke bawah itu untuk gramasi yang kecil, bahkan yang nasabah-nasabah yang menengah ke atas ambil sesuai kemampuannya dengan gramasi yang cukup besar. Kenaikan harga emas ini sehingga aktivitas pembelian emas di Pegadaian mengalami peningkatan. Beberapa nasabah pun bahkan melakukan pembelian banyak emas tersebut. Pengaruhnya ya omset kami makin naik karena dengan kenaikan taksiran otomatis semakin banyak kredit yang kami salurkan, dan juga untuk penjualan logam mulia kami juga ini cukup tinggi karena banyak nasabah yang mereka semakin sadar bahwa ini investasi yang paling tepat adalah emas, makanya mereka cepat-cepat untuk bertransaksi untuk membeli emas di Pegadaian. Bahkan yang sudah pernah ambil pun repeat order lagi, dan yang belum pernah ambil pun akhirnya dengan banyaknya edukasi terkait emas ini di mana-mana campaign terhadap emas, makanya masyarakat mulai banyak yang segera mungkin ambil beli emas di Pegadaian. Kenaikan harga emas akibat dari dampak perang tarif antar negara sehingga mempengaruhi secara global, termasuk di Indonesia, harganya kian naik per gramnya. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, selanjutnya kita ikuti informasi dari RRI Gorontalo. BMKG memprediksi musim kemarau di Gorontalo tahun ini akan berlangsung 3-4 bulan dengan wilayah terpanjang di Gorontalo Utara yang diperkirakan berlangsung 5 bulan. Reporter Budia Kantu. Stasiun Klimatologi Gorontalo memprediksi bahwa musim kemarau di Provinsi Gorontalo pada tahun ini akan berlangsung antara 10 hingga 12 dasarian atau sekitar 3 hingga 4 bulan secara umum. Kepala Stasiun Klimatologi Gorontalo Merpatinale kepada RRI menyampaikan bahwa beberapa wilayah di Gorontalo Utara diperkirakan akan mengalami musim kemarau yang lebih panjang dibanding wilayah lainnya. Wilayah seperti Gentuma, Atinggola, dan Imana diprediksi mengalami musim kemarau antara 13 hingga 15 dasarian atau sekitar 5 bulan. Sementara itu, wilayah dengan musim kemarau terpendek diperkirakan berada di Kecamatan Dulupi, Kabupaten Bualemo dengan durasi sekitar 3 bulan. Jadi, awal musim kemarau 2025 terjadi di Provinsi Gorontalo dengan 8 wilayah perakiraan yang kami rilis nanti. Ya.
dalam waktu dekat. Itu awal musimnya dimulai dari Gorontalo Utara, ya, di daerah Gorontalo Utara, di daerah sebagian kecil daerah Kentuma. Itu awal musimnya sekitar Juni 3 ya, antara tanggal 21 sampai 30 Juni. Terus yang terjadi pada Juli 1 itu di daerah sebagian Bone Bolango bagian utara, sebagian Gorontalo bagian tengah, sebagian kecil Bolemo bagian barat laut. Merpati menjelaskan secara umum, musim kemarau di Provinsi Gorontalo diprediksi akan berlangsung 3-4 bulan. Pihak Stasiun Klimatologi Gorontalo juga mengingatkan pemerintah daerah dan masyarakat untuk mulai mengantisipasi dampak musim kemarau, seperti kekurangan air bersih dan potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla. Pendengar, satu kasus tetanus neonatorum ditemukan di Kabupaten Gorontalo. Temuan ini diharapkan menjadi pelajaran penting bagi pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat secara umum. Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo menemukan adanya satu kasus tetanus neonatorum di Kecamatan Asparaga, Kabupaten Gorontalo. Kasus ini menimpa seorang bayi perempuan berusia 17 hari dan saat ini bayi tersebut tengah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Talisabu, Kota Gorontalo. Tetanus neonatorum merupakan infeksi serius yang disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani. Penyakit ini umumnya menyerang bayi baru lahir dalam rentang usia 3 hingga 14 hari. Gejala awal yang sering muncul meliputi kejang otot, kekakuan tubuh, hingga gangguan pernapasan yang dapat berujung pada kematian bila tidak segera ditangani dengan baik. Staf Bidang Gizi dan Kesehatan Ibu Anak Gizikia Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Saswati Niati, pagi tadi menyebut kasus ini merupakan yang pertama ditemukan dalam beberapa tahun terakhir dan karena itu temuan ini dikategorikan sebagai kejadian luar biasa. Penyebab tetanus neonatorum ini biasanya terjadi karena ibu hamil tidak mendapatkan pemeriksaan secara maksimal selama masa kehamilan. Bayi juga beresiko terkena tetanus neonatorum ketika calon pengantin tidak mengikuti imunisasi tetanus. Di beberapa tahun terakhir ini, baru di 2025 ada kasus tetanus neonatorum pada bayi baru lahir. Jadi ini kalau dalam satu kurun waktu dan ada satu kasus yang tidak pernah terjadi, itu masuknya KLB. Ibu ini tidak melakukan pemeriksaan pelayanan ANC, antenatal care, pemeriksaan kehamilan secara standar. Ibunya datang nanti sudah di usia trimester ketiga dan tidak mendapatkan imunisasi tetanus sesuai standar, seperti itu. Saswati mengatakan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo selama ini telah melakukan berbagai upaya preventif termasuk sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya imunisasi tetanus bagi perempuan usia subur dan ibu hamil. Meski begitu, ia mengakui masih ada tantangan di lapangan, terutama soal persepsi masyarakat tentang penyuntikan tetanus kepada calon pengantin dapat membuat perempuan tidak bisa hamil. Temuan kasus ini diharapkan menjadi pelajaran penting bagi semua pihak, baik pemerintah daerah, tenaga kesehatan, maupun masyarakat. Imunisasi bukan hanya soal kewajiban, tapi juga perlindungan dasar untuk keselamatan ibu dan bayi. Dari Kota Gorontalo, Andi Sanga, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Anda masih mendengarkan Lintas Berita Magota, produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia, wilayah Nusantara 5. Kita ke informasi dari RRI Tahuna. Tim medis Puskesmas Tona rutin melakukan pemeriksaan kesehatan kepada dewasa, lansia, anak balita, dan ibu hamil. Reporter Alexander Dalengkade. Puskesmas Tona Kecamatan Tahuna Timur rutin melaksanakan pemeriksaan kesehatan kepada masyarakat. Program Posyandu Pos Pelayanan Terpadu terkonsentrasi di wilayah Kecamatan Tahuna Timur mencakup 8 kelurahan. Pantauan RRI Kamis 17 April 2025 di kantor Lurah Tidore nampak para lansia, orang dewasa, remaja, pemuda, dan anak balita serta ibu hamil antri mendapatkan pelayanan dari tenaga medis Puskesmas Tona. Dr. Mariati Francisca Misa ketika diwawancarai RRI membenarkan pemeriksaan kesehatan terhadap dewasa dan lansia serta anak balita dan kegiatan kelas ibu hamil. Di samping itu, penyuluhan dilakukan Kepala Puskesmas Tona Dr. Devi Tatawi kepada balita khusus anak-anak yang mengalami gangguan pertumbuhan. Jadi ada penyuluhan tadi dari Dr. Devi kepada kelas balita
khusus untuk anak-anak yang memiliki gangguan pertumbuhan seperti misalkan tinggi berat badan kurang, tinggi badan masih di bawah normal, jadi diedukasi di kelas balita. Kalau untuk posyandu balita dan usia dewasa dan lansia, ada penimbangan berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, lingkar lengan, lingkar perut, terus ada pemeriksaan gula darah di bagian pemeriksaan, terus kalau ada yang sakit dilakukan pemeriksaan dan pengobatan. Kegiatan posyandu dilaksanakan setiap bulan secara bergiliran di 8 kelurahan di Kecamatan Tahuna Timur oleh tim medis Puskesmas Tona. Alexander Dalengkade melaporkan. Selanjutnya kita ikuti informasi dari RRI Talaut di mana komoditi pangan seperti beras mengalami sedikit penurunan di pasar Melongguane. Laporan selengkapnya bersama Marsuki Mangero. Sempat naik signifikan harga sejumlah komoditi pangan di Kabupaten Kepulauan Talaut mulai turun. Di pasar tradisional Melongguane, Kecamatan Melongguane, harga beras premium merek Permata turun dari Rp310.000 menjadi Rp285.000 per 20 kg. Atau yang sebelumnya Rp16.000 per kilogram menjadi Rp15.000 per kilogramnya. Ada turun sedikit. Kalau gula sedikit lagi turun. Beras per karung 285 yang Permata. Dia per kilo berapa kali? Per kilo 15.000. 15.000. Ya, isi 20 kilo satu karung. Kalau sebelumnya dia berapa? Kalau sebelumnya sempat naik sampai 310. 310. Untuk penjualan sini, kalau turun jual encer 16.000. 16.000. Ya. Meski menurunnya harga komoditi pangan tidak begitu signifikan, namun hal tersebut menjadi kabar gembira bagi konsumen. Ibu Mia, salah satu pembeli, mengungkapkan bersyukur dengan adanya penurunan harga kebutuhan pokok tersebut. Kami sebagai masyarakat sangat bersyukur karena ada, meskipun sedikit, tapi ada penurunan harga beras. Ya, harapannya seperti apa ke depan? Harapannya ke depannya agar kembali seperti biasa, normal seperti ini. Yang 5 kilo 65.000. Dulu, ya. Kalau sekarang pembeliannya berapa? Kalau sekarang ada sekitaran 85. Sementara komoditi pangan lain seperti bumbu dapur masih fluktuatif. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Marsuki Mangero terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar dan pemirsa RRI, informasi tersebut mengakhiri untuk lintas berita Magota edisi Anda mendengarkan hari ini, Kamis 17 April 2025. Saya Priscila Balebu. Selamat sore. Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.